pusing, nggak punya duit, pusing, banyak utang, pusing. Sholawatan, nanti pelan-pelan pusingnya hilang. Sholawatan nanti hatinya tenang. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Dan buat kalian yang belum punya buku ini, ayo buruan teman-teman, bisa cari di Gramedia, harganya 55.000. Insya Allah teman-teman bisa tambah semangat bersolawatnya. Nah, teman-teman juga bisa beli di admin ya, nomornya 0812 9875 7860. Ini isinya tentang testimoni solawat dari aku dan juga dari teman-teman yang mengamalkan solawat. Ada jenis-jenis solawat juga di sini ya teman-teman ya, tapi yang nggak banyak. Di sini lebih ke testimoni solawat. Langsung aja akan aku bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Lina nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau cerita sebelumnya. Saya terima kasih sekali karena nonton YouTube kakak, saya coba mengamalkan sholawat Jibril. Beberapa hari ke belakang saya galau banget kak, karena tagihan tanggal 2 November belum dibayarkan senilai 4 juta kurang lebih. Saya bingung dari mana uangnya, jualan lagi sepi, nggak bisa nutupin hutang saya, suami gajian masih lama, kalau galau banget sampai bener-bener pasrah aja gitu, udah yang penting saya ikhtiar. Saya amalin sholawat Jibril tiap abis sholat, lagi nyuci piring, lagi naik motor, mau tidur, saya sholat duha. Sholat tahajud, kadang-kadang saya cuma cari ketenangan hati aja biar saya nggak mikirin terus. Pada di tanggal 14 November suami pulang kerja nawarin, kamu butuh uang nggak? Tuh ada 1,2 juta di ATM buat kamu aja. Masya Allah. Masya Allah kak, saya cuma modal pasrah, sholawat, suami dapat uang, saya langsung bayarin hutang 1,6 ke teman saya. Alhamdulillah, terus saya galau lagi, hutang 2,4 belum kebayar, sedangkan tanggal 15 November harus sudah bayar. Ya Allah, dari mana saya cari uang 2,4 dalam semalam? Akhirnya saya telat bayar. Tidak dibayarkan di tanggal 15 November. Pagi-pagi di tanggal 16 November, saya coba hubungi teman mau minta nomor orang yang suka minjemin uang. Temanku balik nelpon, langsung bilang, ngapain kamu mau pinjem ke tante? Sebut aja namanya tante. Dah ke aku aja, kamu butuh berapa? Masya Allah kakak, aku ditawarin uang walaupun minjam, setidaknya ada jalan keluar untuk bayar tagihan. Takut debt collector datang ke rumah, akhirnya temanku TF untuk 2,5 juta untuk bayar tagihan. Masya Allah kak, bener, asal kita pasrah, tawakal, ikhtiar, insya Allah ada jalan. Masya Allah ya teman-teman ya. Itu tadi testimoni dari Mbak Lina yang akhirnya baca sholawat ya, baca sholawat Jibril sambil aktivitas lagi ngapain aja, pokoknya baca sholawat. Terus tiba-tiba suaminya dapat rezeki, malah tanpa dipinta suaminya nawarin, butuh nggak? Tuh ambil aja, pakai aja, Masya Allah. Kemudian pas lagi udah bingung, udah buntu mau coba minjem ke rentenir, sama Allah tuh nggak dibiarin ya. Orang kalau udah sholawatan nggak akan sama Allah dibiarkan dia melakukan riba. Entah itu susah banget minjem duit, entah juga ada jalannya aja, pokoknya nggak bisa kita riba tuh. Dan Masya Allah akhirnya Mbak Lina bisa bayar cicilan ya, dibantu sama temennya, walaupun dipinjemin juga Mbak. Ayo bacanya dibanyakin ya. Kalau bisa bacanya tuh ditarget. Sebenarnya nggak harus ditarget, cuma penargetan ini adalah supaya kita tuh banyak bacanya, supaya cepat selesai masalah kita. Karena kalau kita bacanya seingatnya aja sedikit. Nah langsung aja aku akan bacain testimoni selanjutnya ya. Ini dari Mbak Farida, sedikit aja nih teman-teman. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkat baca Waqiah, Yasin, sholawat Munjiat, dan sholawat Jibril yang tadinya aku nggak ada uang sama sekali. Alhamdulillah ada aja rezeki, ada saudara yang bayar utang. Terus juga hari ini alhamdulillah banget, aku awalnya bingung mau bayar pajak mobil kak. Alhamdulillah tiba-tiba orang tua aku bilang mau dibayarin pajak mobilnya. Ternyata benar, usaha tidak mengkhianati hasil kak. Berkat sholawat juga pikiran tenang seperti diberi petunjuk sama Allah. Apapun masalahnya penyelesaian dibantu Allah. Makasih Kak Mel, berkat
dari Kak Mel ini, Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Farida. Udahlah kita mah sholawatan aja. Kita nih orang-orang yang udah buntu, mau cari uang kemana lagi, mau bayar utang bagaimana, penghasilan aja nggak ada dari mana. Udah sholawatan aja dulu, benerin sholat, nanti ada jalannya. Yang nomor satu, tenang, hati kita tuh tenang. Banyak banget orang berhutang ya, pusing. Orang utang tuh pusing loh teman-teman, mesti bayar, dikejar-kejar ya. Tapi ketika kita sudah salawatan, itu beda. Udah gak pusing. Udah yakin aja Allah bakalan nolong. Walaupun gak tahu gitu dari mana. Bahkan kayak aku nih, adik aku mau nikah nih teman-teman, bulan Februari ya. Februari 2023. Orang tua aku, ayah aku udah wanti-wanti, Mel nabung ya, nabung supaya bisa nanti datang ke acara Willy. Iya ya, udah iya aja gitu loh. Tapi ya nggak tahu dari mana jalannya. Aku sama suami udah selalu menerapkan ya Allah, ya udah gimana Allah aja gitu loh. Dulu suami aku tuh tipenya yang tipe orang yang hidup pikirkan untuk hari besok dan besok gitu. Misalnya contoh di uang, misalnya kita punya uang nih. Suami aku itu tipenya ya, hidup itu bukan untuk hari ini, tapi gimana kita sampai bulan depan masih bisa makan gitu loh. Dia mikirkan hari ke depan. Jadi dia benar-benar memperhitungkan, jadi dia ya merinci semuanya gitu ya. Tapi kalau aku ya sudah terbiasa kehidupan aku sama mama ayah aku dulu, keluarga aku itu hidup itu nikmati hari ini. Besok mau urusan ntar gitu loh. Karena kita selalu mengandalkan keajaiban dari Allah. Jadi kalau misalnya kita ada uang hari ini, misalnya ya teman, ada uang hari ini, ya udah makan gitu loh. Maksudnya kita mau makan apa makan, kita mau beli apa beli gitu. Kita mau beli baju misalnya, ya udah beli gitu loh. Jadi kita mengandalkan ya udah hari ini ya hari ini, hari besok mah gimana Allah. Kita seperti itu. Dan sekarang suami aku juga ikut-ikutan. Setelah ke-9 tahun pernikahan, OTW 10 tahun nanti bulan Maret 2023 insya Allah ke 10 tahun. Doain langgeng ya teman-teman ya, sakinah mawaddah warahmah, amin. Suami aku sekarang udah kayak aku, hidupnya tuh udah ya udah gimana Allah aja, itu mah urusan nanti aja. Udah, kita nggak mau musingin sesuatu yang belum terjadi. Ya gimana kalau misalnya kita nggak bisa ada yang untuk ditabung gimana gitu loh. Jadi kan aku punya cicilan rumah teman-teman, cicilan rumah ya itulah tabungan aku gitu loh. Itulah tabungan aku, jangan ditiru ya. Jangan ditiru punya cicilan rumah. Dulu kan aku waktu ngambil rumahnya belum tahu kalau kredit rumah itu riba ya. Jadi ya setiap bulan aku harus ngeluarin uang 6.500.000 untuk rumah aku yang di Samarinda, yang rumahnya pun gak aku tempatin gitu loh. Jadi ya udah, kalau dibilang nabung ya teman-teman tahu sendirilah ya, yang namanya kehidupan rumah tangga ada aja pengeluaran. Udah dihemat-hemat ada aja pengeluaran. Ya udah pokoknya kita mah gimana Allah aja. Tapi kita yakin, kita ikhtiar aja dari sekarang, baca sholawat gak berhenti, sholatnya diutamakan, kalau bisa jangan sampai telat. Apa aja kita lakukan untuk meraih Allah, untuk meraih ridhonya Allah, sehingga kita ketika suatu hari nanti aku butuh untuk tiket misalnya nanti tanggal bulan Februari, insya Allah ada. Yakin, kita selalu yakin. Karena kehidupan kita ya gitu, keajaiban demi keajaiban. Seperti tahun-tahun sebelumnya di buku ini juga ada ya teman-teman ya. Aku ditanyain sama orang tua kapan mau pulang ke Jakarta, kapan mau cuti. Insya Allah bulan Juni. Yang nggak tahu duitnya dari mana gitu loh teman-teman. Benar-benar nggak tahu, walaupun aku punya rumah yang dikontrakan, orangnya bisa aja bayar kontrakan, itu kontrakan aku 22 juta per tahun teman-teman. Tapi kan itu kan bulan Agustus habisnya, sementara aku janji sama orang tua bulan Juni pulangnya, cutinya. Jadi sama sekali nggak kepikiran itu, dan Masya Allah tiba-tiba Allah menggerakkan hati yang nyewa rumah aku, yang ngontrak rumah aku, diberikan rizki sama Allah, kemudian dia tergerak hatinya untuk bayar sewa rumah lebih cepat dari yang seharusnya. Harusnya Agustus, dia bayarnya Juni. Sehingga kami bisa pulang, sehingga kami bisa punya uang buat tiket, karena tiket Tarakan Jakarta tuh mahal teman-teman. Pokoknya sekitar 15 juta tuh pulang balik hanya tiket pesawat. Tuh, pokoknya segala sesuatunya kalau udah punya sholawat, udah biasa bersolawat mah enteng teman-teman. Kita udah gak beban lagi kayak gimana nih nanti nih, gimana besok nih, gimana.
Dan Masya Allahnya lagi, ketika kita sudah mengenal sholawat, sudah istiqomah sholat, kita tuh bebas dari utang loh. Aku memang masih punya utang cicilan rumah ya. Udah doa, udah segala macam, tetap itu rumah tetap aja dicicil gitu teman-teman ya. Memang ya sudah aku jalani itu ya. Tapi aku bertekad, berjanji sama Allah, aku nggak mau riba lagi, aku nggak mau utang. Dan memang benar gitu loh, benar-benar bisa tahan diri untuk nggak riba, bisa tahan diri untuk nggak check out yang pakai bayar cicilan. Kan sekarang banyak banget ya. Dulu aku sering juga teman-teman check out bayar cicilan tiap bulan kan, karena kita mikirnya apalagi kayak beli-beli listrik itu kan di aplikasi-aplikasi online kan bisa ya, beli 100.000, 200.000 bayar gajian gitu. Itu aku sering dulu tuh teman-teman. Tapi kalau sekarang untuk itu enggak deh, mending aku langsung bayar. Aku nggak mau deh, udah pokoknya nggak mau macem-macem lah gitu lah. Aku udah janji sama Allah, dan aku nggak bisa nyelesain rumah aku yang di Samarinda, hutang tetap berjalan, riba tetap berjalan ya. Mudah-mudahan Allah mengerti, mudah-mudahan Allah memaklumi, Allah mengampuni dosa-dosa aku dan suami ya yang masih nyicil rumah itu. Selesai 2024, doain ya teman-teman ya, kalau bisa sih 2023 udah beres, ada yang beli atau yang ngontrak rumah aku, Allah kasih rezeki sehingga bisa beli rumah aku gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya. Dan benar-benar aku udah stop, enggak gitu loh. Karena emang riba itu bikin rezeki kita seret. Dulu aku masih sering tuh teman-teman ya, sebelum aku istiqomah bacanya banyak ya di 2019 tuh aku belum banyak tuh teman-teman. Aku mulai banyak itu 2019 akhir ya, di 2019 awal itu masih yang naik turun baca sholawatnya. Di pertengahan 2019 masih naik turun. Aku pernah sampai waktu itu pengen beli AC, aku kredit AC gitu. Bisa beli cash, malah lebih milih untuk kredit gitu loh. Kan emang kita nih ibu-ibu kalau yang namanya kredit seneng banget ya. Aku lebih milih beli kredit, akhirnya rezeki syarat gitu loh. Jangan sampai deh teman-teman ya. Tapi beda, kecuali kalau kita kredit yang tidak berbunga. Misalnya nih teman-teman mau kredit lemari. Tetangganya teman-teman ada yang tukang kreditin barang, tapi dia nggak pakai bunga. Misalnya dia harga lemarinya 2 juta, dia jual ke teman-teman 3 juta. Dia beli dulu lemarinya 2 juta, kemudian dia jual ke teman-teman dengan harga 3 juta, dibayar selama 10 kali, jadi sebulannya 300.000. Itu nggak apa-apa. Bener gak sih kalau 2 juta 200.000 sebulan? Nah itu nggak apa-apa ya, kecuali yang ada riba-ribanya, yang ada bunganya, yang ada kalau telat bayar kena denda. Nah itu yang jangan, itu riba tuh ya. Tadi Mbak Farida pas lagi butuh dibantu sama ibunya. Pokoknya selalu aja ada petunjuk dari Allah, ada jalan dari Allah. Ayo, mau sampai kapan kita terus menerus berkutat sama masalah, pusing, nggak punya duit pusing, banyak utang pusing? Sholawatan, nanti pelan-pelan pusingnya hilang. Sholawatan, nanti hatinya tenang. Cobain ya teman-teman ya. Dan seperti yang dialami sama Mbak Farida, ada orang yang akhirnya bayar utang. Nah teman-teman, kalau kalian ngutangin saudara, ngutangin teman, atau ngutangin siapapun, dia belum bayar, daripada kita capek-capek ngejar dia buat bayar, yang kalau dia punya uang mungkin dia akan bayar ya. Kalau dia nggak bayar artinya dia nggak punya uang. Maka kita doain dia supaya dia punya uang untuk segera bayar ke kita, supaya dia punya uang, kemudian dia ingat untuk membayar ke kita. Dan ketika kita udah rajin sholawat, udah doain dia tetap nggak bayar, bahkan kita dengar dia baru dapat rezeki tapi dia nggak bayar utang, udah tenang aja. Selama dia tidak bayar utangnya, itu jadi nilainya jadi sedekah buat kita kalau kita ikhlas. Dan kemudian satu lagi, Allah akan datangkan rizki dari arah yang mana aja, bukan hanya dari utang itu sendiri. Mungkin Allah menyimpan dulu, nanti dulu deh utang orang itu yang ke kamu, aku simpan dulu, aku tahan dulu. Suatu hari nanti di jam sekian, di waktu sekian, di hari sekian, di hari A, di waktu A, pokoknya secara detail Allah lebih tahu, itu nanti akan kamu sangat butuhkan. Dia akan bayar di waktu yang kamu betul-betul butuh gitu loh. Ya, terus kita berprasangka baik sama Allah teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang kasih testimoni hari ini, Allah ijabah doa-doanya, Allah lunasi utang-utangnya, Allah buat mereka istiqomah, dan juga dengan teman-teman mudah-mudahan rezekinya lancar, doanya segera diijabah sama Allah, istiqomah selalu, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.